Pernah nggak kamu merasa punya banyak teman saat hidup enak, tapi begitu kamu jatuh, mereka menghilang satu per satu? Atau lebih parah lagi, mereka malah jadi penonton yang senang lihat kamu struggling. Hari ini aku mau bahas sesuatu yang mungkin relate banget sama kamu. Gimana caranya Sang Pencipta memfilter siapa teman sejati dan siapa yang cuma penumpang. Dan kenapa proses ini, walaupun sakit, sebenarnya adalah berkah terselubung. Kita sering salah mengukur kualitas pertemanan. Kita pikir teman yang baik itu yang terlihat kaya, yang sering traktir, yang selalu bilang, "Tenang bro, gue ada kok." Tapi pas kamu beneran butuh bantuan, mereka tiba-tiba sibuk. Ada aja alasannya. Lagi di luar kota, uang lagi kepake, atau yang paling klasik, maaf ya, lagi susah juga nih. Dan kamu cuma bisa senyum pahit sambil bilang, "Ya nggak apa-apa kok." Yang bikin sakit, justru teman yang terlihat biasa-biasa aja, yang nggak pernah pamer, yang hidupnya juga pas-pasan. Mereka yang datang, mereka nggak bisa kasih uang banyak, tapi mereka datang. Mereka nggak bisa solve masalahmu, tapi mereka dengerin. Bahkan kadang cuma bilang, "Gue nggak bisa bantu banyak, tapi ini ada sedikit. Semoga membantu." Dan itu lebih berarti dari 1000 janji kosong teman yang katanya kaya. Jadi, sebenarnya ada dua tipe teman. Pertama, teman musiman. Mereka ada saat kamu di atas. Saat kamu punya sesuatu yang bisa mereka manfaatkan. Koneksi, uang, atau sekadar status temenan sama orang sukses. Tapi begitu kamu jatuh, mereka hilang lebih cepat dari notifikasi yang kamu delete. Kedua, teman sejati. Mereka nggak peduli kamu punya apa. Mereka ada bukan karena kamu berguna, tapi karena mereka peduli sama kamu sebagai manusia. Dan Sang Pencipta punya cara unik buat ngetes ini. Dia biarkan kamu jatuh, bukan karena dia jahat, tapi karena hanya dengan jatuh, baru kelihatan siapa yang turun ikut angkat kamu. Dan siapa yang cuma nonton dari atas sambil bisik-bisik. Kejatuhan bukan kutukan. Kejatuhan adalah filter. Filter yang memisahkan emas dari kerikil. Dan percaya atau enggak, kerikil yang pergi itu justru bikin tas kamu lebih ringan. Aku ngerasain sendiri. Dulu saat aku lagi di titik terendah, banyak teman yang tiba-tiba nggak bisa dihubungi. Yang tadinya sering hangout, tiba-tiba sibuk. Chat nggak dibales, telepon nggak diangkat. Dan saat ketemu, senyum kaku. Awkward, kayak mereka takut aku minta tolong. Padahal aku cuma butuh teman ngobrol. Cuma butuh seseorang yang bilang, "Gue percaya kamu bakal bangkit." Tapi mereka nggak ada. Terus yang lebih menarik lagi, saat aku mulai bangkit, saat aku mulai kerja dari nol. Aku ajak beberapa teman, "Yuk kita coba usaha ini. Kita mulai bareng dari nol." Tahu respons mereka? Ketawa. "Ah, mimpi lu. Usaha apaan? Modal aja, nggak ada." Atau yang lebih halus tapi tetap nyakitin. "Wah, gue nggak yakin deh. Terlalu riski." Dan mereka pergi, ninggalin aku sendirian di titik start. Tapi aku jalan terus, sendiri, dengan beberapa orang yang percaya. Dan perlahan, usaha itu mulai jalan. Mulai ada hasil, mulai ada perubahan. Nah, di sini yang menarik, teman-teman yang dulu ketawa, mereka muncul lagi. Tapi bukan buat bilang selamat. Mereka muncul dengan wajah berbeda. Ada yang bilang, "Aku berubah." Ada yang bilang, "Aku sombong karena nggak ngajak-ngajak." Bahkan ada yang dengan frontal bilang, "Enak ya lu, gua kan temen lu dari dulu." Dan di situ aku sadar, mereka bukan teman. Mereka cuma penumpang yang pengen hasil tanpa proses. Mereka nggak mau ikut susah, tapi mereka mau ikut panen. Mereka tertawa saat kamu mulai dari nol, tapi iri saat kamu mulai dapat hasil. Dan yang paling ironis, mereka ngerasa berhak atas kesuksesanmu, padahal mereka nggak ada saat kamu butuh mereka di awal. Ini bukan pertemanan, ini parasit. Jadi, gimana cara menyikapi ini? Pertama, terima kenyataan bahwa nggak semua orang yang kamu anggap teman
memang teman sejati. Ini sakit, tapi ini perlu. Karena dengan menerima ini, kamu bisa lebih selektif. Kamu nggak buang energi buat orang yang nggak menghargaimu. Kedua, fokus ke orang-orang yang beneran ada saat kamu butuh. Pasanganmu, keluargamu, anak-anakmu, atau teman yang nggak pernah pergi walaupun kamu jatuh. Ketiga, diam dan lakukan. Nggak usah umumkan setiap langkah. Nggak usah share setiap progres. Biarkan hasilnya yang bicara. Karena semakin banyak kamu ngomongin rencana, semakin banyak orang yang bakal judge, nyinyir, atau bahkan sabotase. Diam bukan berarti menyerah. Diam adalah strategi. Strategi buat fokus sama goal tanpa distraksi dari orang-orang yang nggak penting. Bekerja dalam sunyi, biarkan kesuksesanmu yang berisik. Keempat, jangan balas dendam. Ini penting. Saat kamu sukses, godaan terbesar adalah buat pamer ke orang-orang yang dulu meremehkanmu. Tapi, jangan. Karena dengan pamer, kamu kasih mereka perhatian yang mereka nggak pantas dapat. Kamu turunin level dirimu sendiri. Biarkan mereka iri dalam diam. Biarkan mereka menyesal dalam hati. Kamu nggak perlu buktiin apa-apa ke mereka. Kamu cuma perlu buktiin ke dirimu sendiri, aku bisa. Dan percaya atau enggak, kehilangan teman-teman palsu itu adalah berkah. Karena dengan perginya mereka, kamu punya lebih banyak ruang buat orang-orang yang beneran peduli. Kamu punya lebih banyak energi buat fokus ke goal tanpa drama. Dan yang paling penting, kamu belajar satu hal berharga. Kualitas jauh lebih penting dari kuantitas. Punya 5 teman sejati jauh lebih baik daripada punya 50 teman yang hilang saat kamu butuh. Jadi kesimpulannya, ada 3 hal yang perlu kamu ingat. Pertama, kejatuhan adalah filter. Filter yang memisahkan teman sejati dari penumpang, dan ini proses yang sakit. Tapi perlu, karena tanpa filter ini, kamu bakal terus membawa orang-orang yang cuma memperlambat perjalananmu. Jadi, terima filter ini dengan ikhlas. Biarkan yang perlu pergi, pergi. Dan apresiasi yang tetap bertahan. Kedua, jangan pernah pamer prosesmu ke semua orang. Dunia ini penuh dengan orang yang siap menertawakan usahamu saat kamu mulai dari nol, tapi iri saat kamu berhasil. Jadi simpan rencana besar dalam hati. Share hanya dengan orang yang beneran peduli. Bekerja dalam diam. Dan biarkan kesuksesanmu yang berbicara. Karena hasil yang nyata jauh lebih kuat daripada 1000 kata-kata. Ketiga, fokus ke orang-orang yang benar-benar menyayangimu. Pasanganmu, keluargamu, teman yang bertahan saat badai. Mereka adalah harta sesungguhnya. Bukan teman yang datang saat kamu sukses, tapi teman yang datang saat kamu jatuh. Investasikan waktu dan energimu untuk mereka. Karena di akhir perjalanan, yang tersisa bukan jumlah teman, tapi kualitas orang-orang yang benar-benar ada untukmu. Jadi kalau kamu sekarang lagi kehilangan banyak teman, karena kamu lagi jatuh, atau karena mereka iri dengan kemajuanmu, jangan sedih. Itu bukan kerugian, itu pembersihan. Pembersihan yang mempersiapkan kamu untuk chapter selanjutnya yang lebih baik. Terus jalan, terus berkarya, dan biarkan waktu yang buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Semoga bermanfaat. Share kalau relate, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya.